Halo teman-teman semua, kan pasti udah pada tahu kalau pada tahun 1998 Asia pernah mengalami krisis moneter. Pada tahun 90-an, terjadi ketimpangan suku bunga yang sangat besar antara Thailand dengan Jepang. Hal ini menyebabkan perekonomian dan ekspor Thailand meningkat dengan sangat pesat. Namun, karena persaingan ekspor pada tahun 95, ekspor Thailand kemudian menurun dan menurunkan nilai baht dengan sangat drastis. Hal ini juga menjadi goncangan besar bagi perekonomian Asia, khususnya Indonesia. Pada saat itu, Indonesia masih belum memiliki kebijakan moneter yang mumpuni. Indonesia juga masih dalam tahap pembangunan yang memerlukan banyak dana, salah satunya adalah dari utang luar negeri. Hal ini menyebabkan rupiah sangat bergantung pada fluktuasi global. Penurunan baht Thailand tadi menekan rupiah Indonesia dengan sangat drastis. BI kemudian mengeluarkan kebijakan untuk membiarkan rupiah mengambang, sehingga rupiah mengalami penurunan dari Rp2.000 per US dollar berubah menjadi Rp16 per US dollar. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang mengalami kerugian baik dari perusahaan ataupun bank-bank yang ada di Indonesia. Krisis moneter Asia tahun 1997 yang mencapai puncaknya di Indonesia pada tahun 1998 memberikan dampak signifikan bagi perekonomian dan masyarakat. Di antaranya, Indonesia mengalami inflasi, penyusutan PDB, dan devaluasi rupiah, di mana rupiah mengalami penurunan drastis dari sekitar 2.500 per US dollar menjadi lebih dari 17.000 per US dollar. Krisis moneter menyebabkan sektor real terpuruk sehingga banyak perusahaan bangkrut karena tingginya utang dalam mata uang asing sehingga terjadi gelombang besar PHK yang menyebabkan tingkat pengangguran dan kemiskinan meningkat. Dampak krisis moneter menyebabkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat sehingga memicu terjadinya demonstrasi besar-besaran yang menyebabkan Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tahun 1998. Menyatakan berhenti dari jabatan saya. Hal itu juga yang menandai berakhirnya era Orde Baru. Untuk memulihkan ekonomi akibat dari krisis moneter di tahun 1998, Indonesia melakukan beberapa upaya. Yang pertama, pemerintah Indonesia melakukan pinjaman kepada IMF melalui program yang dikenal dengan Program Pinjaman Standby IMF. Pada November 1997, Indonesia melakukan pinjaman sebesar 43 miliar US dollar. Upaya yang kedua, Indonesia berusaha menstabilkan nilai mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang saat itu anjlok secara drastis dengan cara intervensi pasar valuta asing dengan cadangan devisa untuk menopang nilai rupiah dan menaikkan suku bunga untuk menarik investor asing dan menahan laju inflasi. Langkah-langkah ini sempat menahan depresiasi rupiah, namun stabilisasi nilai mata uang sulit tercapai dalam jangka pendek. Upaya yang ketiga adalah pemulihan sistem perbankan yang mengalami keruntuhan akibat banyaknya bank yang tidak sehat dan tidak mampu membayar utangnya. Langkah-langkah yang diambil seperti rekapitalisasi bank, di mana pemerintah Indonesia mengeluarkan dana yang besar untuk merekapitalisasi bank-bank yang terjerat utang dan memiliki cadangan modal yang sangat rendah, agar bank-bank tersebut bisa bertahan dan berfungsi kembali. Pembentukan BPPN, Badan Penyihatan Perbankan Nasional, untuk menangani restrukturisasi bank-bank yang gagal dan menyelesaikan masalah utang luar negeri yang menumpuk, serta penutupan dan penggabungan bank yang gagal untuk mengurangi ketidakstabilan sistem perbankan dan mengembalikan kepercayaan publik. Upaya yang keempat atau yang terakhir, pemerintah berfokus pada kebijakan fiskal yang ketat, pengurangan subsidi yang tidak produktif, serta deregulasi untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik dan meningkatkan kembali kepercayaan investor. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan beberapa langkah agar mencegah krisis moneter di masa depan. Yang pertama ada kebijakan fiskal yang bijaksana, yang dimana pemerintah perlu mengelola anggaran dengan hati-hati, menghindari defisit anggaran yang terlalu besar yang dapat menyebabkan inflasi dan melemahnya nilai mata uang. Yang kedua ada kebijakan moneter yang stabil, yang dimana Bank Sentral atau Bank Indonesia perlu menjaga kestabilan nilai mata uang dan mengendalikan inflasi melalui kebijakan suku bunga yang tepat. Yang ketiga ada pengawasan dan regulasi yang ketat terhadap sektor keuangan, yang dimana pemerintah perlu memastikan bahwa lembaga keuangan beroperasi dengan transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mencegah risiko sistemik. Yang keempat dan yang terakhir ada diversifikasi ekonomi, yaitu dengan meningkatkan keragaman sektor ekonomi dapat mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu dan mengurangi risiko krisis moneter akibat fluktuasi harga komoditas.